A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babillah bi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itaku firasatil mu'min fa innahu yanzuru bin nurrillah. Sadaqallahul azim. Jadi berhati-hatilah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, terhadap firasat orang mukmin, karena firasat orang mukmin itu berdasarkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kali ini kita akan membahas tentang suatu amalan yang mana amalan ini mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan Allah hadirkan di dalam amalan ini menjadikan suatu petunjuk di dalam kehidupan kita semua, agar kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu benar-benar nyata, karena semua ini yang tercipta adalah ciptaan dari dirinya, dari sisinya dan dari kekuasaannya. Saudaraku, para penonton YouTube sekalian, amalan ini adalah amalan untuk membuka sedikit cahaya makrifat di dalam hati. Tidak usah dipikirkan apakah amalan ini akan mustajab, apakah amalan ini akan menambahkan sesuatu jadi lebih baik atau gimana. Itu bukan urusan kita, karena urusan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan kekuasaan Allah. Jadi seseorang hamba hanyalah perantara untuk menunjukkan jalan menuju tempat yang terindah, yakni surga. Jadi gak usah pusing, gak usah ribet. Alhamdulillah hari ini saya sedikit sakit, gak apa-apa. Itu adalah suatu rasa syukur, biar kita semakin bersyukur. Jadi gak usah dipusingin. Orang yang mau benci tetap benci, orang yang akan cinta akan terus cinta, karena cinta tidak akan bisa cinta tanpa ada alasan sesuatu, dan benci tidak akan bisa benci tanpa ada alasan tertentu. Itu yang telah diucapkan oleh kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi ya, amalan ini adalah amalan yang mudah-mudahan bisa membuka cahaya marifat, dan amalan ini bisa diteruskan untuk tingkat duanya, untuk pengobatan, bisa untuk melihat sesuatu hal yang mungkin agak menjadi dalam kehidupan kita agak asing, dalam artian sesuatu kejadian yang mungkin di luar akal sehat kita, karena firasat mukmin itu berdasarkan cahaya Allah, kata Rasulullah SAW. Dalam bahasa kaum sekarang itu ya, sufi itu adalah kasyaf, tapi kasyaf itu adalah bertingkat-tingkat, ada berbagai macam tingkatan kasyaf itu sesuai dengan kitab-kitab yang telah dibuat oleh ulama-ulama kita, bahkan wali-wali Allah besar, yakni wali-wali Allah azim, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya, dalam kitab Mukasyafatil Qulub, dalam kitab Sir Al-Asrar, dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini Fathul Mubin. Jadi banyak kitab-kitab yang mestinya kita pelajari dan mestinya kita jadikan salah satu pedoman, karena keimanan itu adanya di dalam hati, kebencian itu adanya di dalam hati, sesuatu yang buruk itu ada di dalam hati. Jikalau engkau melepaskan dan meninggalkan kebencian dan keburukan yang di dalam hati tersebut, maka mulialah seseorang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih, apabila ada jasad seorang dari keturunan anak cucu Adam, di dalam jasad tersebut ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh tersebut baik, dan apabila segumpal daging tersebut kotor oleh suatu perkara yang buruk, maka semuanya akan terlihat buruk. Jadi itulah hati. Jadi untuk menentukan sesuatu yang lebih baik lagi, untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang bersinar dan bersih. Ini hanyalah metode amalan. Untuk mengiringi amalan ini biar
masuk ke dalam hati, menanamkan qalbun salim, mendapatkan salamatin sudur, yakni dengan melepaskan semua perkara-perkara buruk seperti hasad, iri, dengki, husnuzon. Husnuzon itu baik ya, suuzon lawan katanya seuzon, bahkan sesuatu yang membuka aib orang lain, bahkan perkara-perkara hati, syirik, jauhkan semua itu perkara itu. Karena untuk mendapatkan cahaya ilahi, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan ini, yakni cahaya Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirkan itu di dalam hati kita. Ini amalan singkatnya, yakni mukasyafa batinia illallah Allah ya Allah. Ini saya ijazahkan dan saya telah diijazahkan oleh guru-guru saya, dan alhamdulillah saya sedikit cerita saja. Ya, bagi yang percaya ya percaya, bagi yang nggak percaya ya nggak percaya. Telah saya katakan bahwa sesuai dengan kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi saya lebih memperdulikan Allah dibandingkan makhluk ciptaannya. Jadi itu saya dapatkan dari sesuatu yang secara goib, secara supranatural, secara ibadah, secara riyadhah, secara wirid di tempat kesunyian. Saya berupaya untuk uzlah dari keramaian. Jadi itulah amalannya. Jadi amalannya yakni mukasyafa batinia ilallah Allah ya Allah. Nanti hati kita akan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan semua ini atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan itu amalan ringan, bisa diamalkan untuk membuka cahaya makrifat di dalam hati, di dalam diri, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Itu hanyalah ucapan atau hanyalah amalan. Tapi yang paling berat adalah meninggalkan keburukan yang terselimuti di dalam hati, perkara-perkara busuk. Jadi amalan itu nggak bisa lebih baik lagi, bahkan tidak bisa Allah ridhoi nih, dan nggak bisa mustajab nih kalau hati kita masih kotor. Jadi amalan ini nanti bisa diamalkan, bisa dilakukan apabila kalian telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyakkan ibadah dan minta petunjuk kepada Allah, maka Allah akan menentukan siapakah orang yang akan menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan, yang membimbing diri Anda yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya Abu Yazid Al-Bustami telah berkata bahwa, dan saya ulangi dan terus saya ulangi, apabila seseorang tidak berguru kepada seorang ulama, maka gurunya adalah setan. Jadi jangan kita tinggalkan perkara-perkara seperti ini, karena hal ini adalah yang tidak diungkapkan di akhir zaman. Jadi akhir zaman ini adalah hal yang begitu sangat mengerikan, karena kiamat sebentar lagi akan terjadi. Maka dari itu kita harus memperbaiki dan mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan memperdulikan orang lain, karena aib kita begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti saya taruh di deskripsi untuk amalannya, dan untuk bagi para yang pengamal ini, bagi orang yang sudah bertarekat maupun yang tidak bertarekat, silahkan diamalkan, dan amalan ini amalan ringan. Bagi yang berkomentar ya tidak ada apa-apa reaksi atau gimana, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tekankan sekali lagi, amalan ini bisa akan terjadi lebih baik lagi apabila engkau mencoba untuk melepaskan keburukan diri. Barakallahu fikum summa hadimain bitaqwallahi hatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.